evening everyone. Introduce myself. My name is Stefanus Deverdianto, NPM 2261201031. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Ramadhani Auli Akbar, NPM 2261201036. Good evening everyone. Introduce myself. My name is Alfonso Sadiamanta, NPM 2261201041. Pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu, ada peran dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Peran ini difokuskan pada pemrosesan dan penyimpanan data, meliputi penyimpanan database dan arsip pegawai, proses klaim keuntungan, kebijakan organisasi tentang program pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai, pengumpulan dokumen, dan sebagainya. Yang kedua, peran operasional manajemen sumber daya manusia. Peran ini lebih bersifat taktis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijaksanaan dan peraturan, peluang bekerja dan kondisi baik, pelatihan dan pengembangan program K3 dan sistem kompensasi. Yang ketiga, peran strategis manajemen sumber daya manusia. Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan kelebihan yang dimiliki oleh peran ini. Peran strategis ini menekankan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya yang penting dan investasi organisasi yang besar. Selanjutnya ada model manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan terdiri dari perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, desain dan analisis jabatan. Kemudian struktur organisasi. Selanjutnya yang kedua ada input proses. Input proses sendiri terdiri dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Kemudian yang ketiga ada transformasi atau proses mediasi. Transformasi atau proses mediasi terdiri dari transfer, promosi, demosi, pelatihan, pengembangan organisasi, kompensasi, tunjangan dan pemberian fasilitas, program kesehatan dan keselamatan, lalu hubungan serikat kerja. Yang keempat ada output proses. Output proses terdiri dari penilaian kinerja, produktivitas, dan evaluasi program dan strategis. Kemudian ada tujuan dan aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada persiapan dan penarikan. Nah, kegiatan persiapan dan penarikan menyangkut beberapa hal, di antaranya analisis pekerjaan dan jabatan. Analisis pekerjaan dan jabatan berfungsi untuk mengetahui tugas pekerjaan dan jabatan yang ada dalam organisasi serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pegawai. Kemudian yang kedua ada seleksi. Proses ini memilih orang yang memenuhi spesifikasi kebutuhan organisasi. Proses ini sangat bervariasi untuk tiap organisasi. Masing-masing menerapkan kebutuhan yang berbeda dalam perlakuan seleksi. Biasanya proses standar meliputi tes seleksi, wawancara, referensi, dan evaluasi kesehatan. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan. Program pengembangan mengajarkan berbagai keterampilan baru kepada para karyawan agar mereka tidak menjadi usang dan untuk memenuhi keinginan karir mereka akibat perubahan lingkungan kerja. Lalu yang keempat, pemeliharaan. Program pengembangan mengajarkan berbagai kegiatan pemeliharaan ini dilakukan dengan melihat prestasi kerja pegawai. Tantangan manajemen sumber daya manusia. A. Faktor eksternal, organisasi, angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan kelompok individu dari luar yang
menjadi pekerja dalam organisasi, kemampuan dari tenaga kerja organisasi menentukan seberapa besar organisasi dapat meraih misinya. Sejak tenaga kerja baru dipekerjakan dari luar organisasi, angkatan kerja dipertimbangkan sebagai faktor lingkungan eksternal. Yang kedua, legal consideration. Untuk menghindari masalah ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau negeri asal, maka dibentuk suatu badan atau komisi yang menangani masalah tersebut. Equal Employment Opportunity Commission merupakan komisi yang diberi kuasa untuk menyelidiki keluhan-keluhan diskriminasi pekerjaan dan menggugat atas nama pihak yang mengeluh. Yang ketiga, persaingan. Organisasi itu harus mendapatkan lebih banyak pelanggan, baik dengan mengumpulkan pangsa pasar yang lebih besar maupun dengan menemukan cara meningkatkan ukuran pasar itu sendiri. Atau organisasi itu harus mengalahkan pesaing dengan memasuki dan memenangkan pasar yang sedang. 4. Konsumen. Konsumen menukarkan sumber daya yang ada umumnya berbentuk uang. Dengan produk dan jasa organisasi, konsumen bisa terdiri dari lembaga seperti sekolah, pemerintah, atas rumah sakit, atau kantor pemerintah. Atas organisasi lain seperti kontraktor, distributor, pabrik, atau individual taktik menjual bervariasi menurut pelanggan dan situasi pasar. 5. Teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan, bahan baku informasi, dan sebagainya menjadi keluaran produk dan jasa. Perubahan teknologi dapat membantu organisasi untuk menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produk secara lebih efisien. 6. Politik. Variabel unsur politik termasuk undang-undang pengaturannya dan keputusan pemerintah yang memimpin dan mengatur perilaku usaha. Banyak peraturan dan perundang-undangan yang memengaruhi organisasi dihasilkan melalui proses politik. 7. Ekonomi. Kondisi ekonomi secara umum amat menentukan keberhasilan organisasi. Upah, harga yang ditetapkan oleh pemasok dan pesaing, serta kebijakan fiskal pemerintah akan mempengaruhi biaya produksi barang dan penawaran jasa serta kondisi pasar tempat kita menjual. Yang ke-8, demografi. Demografi tenaga kerja menggambarkan komposisi berikut: tingkat pendidikan, usia, suku, jenis kelamin, persentase populasi yang berpartisipasi dalam tenaga kerja, dan karakteristik lainnya. B. Faktor internal organisasi. 1. Misi. Misi keberadaan Departemen Sumber Daya Manusia minimal harus mencerminkan tujuan adanya kebutuhan sumber daya manusia akan individu yang memiliki nilai potensial dan kompetitif. Memperkaya pengetahuan mengenai keamanan cyber dan cara melindungi sistem dan data. 2. Kebijaksanaan. Kebijakan juga merupakan rencana karena merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan. 3. Budaya perusahaan. Budaya organisasi dapat dipandang sebagai norma dari perilaku, nilai-nilai filosofi, ritual, adat, dan simbol. Budaya akan mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Organisasi akan memiliki budaya organisasi yang stabil dan solid bila tenaga kerja saling berbagi pengalaman. 4. Pemegang saham dan dewan direksi. Struktur organisasi publik yang besar memungkinkan pemegang saham untuk mempengaruhi organisasi dengan menggunakan hak suara. Secara tradisional, pemegang saham tertarik pada pendapatan investasi dan membiarkan kegiatan operasional organisasi dijalankan oleh manajer. Kelima, serikat pekerja. Serikat pekerja adalah kelompok karyawan yang bersama-sama mewujudkan kesepakatan secara kolektif, isu-isu dan masalah sentral yang sering dibicarakan antara serikat pekerja dan manajemen. 6. Sistem informasi. Kualitas informasi akan mempengaruhi kualitas kontribusi Departemen Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam pengambilan keputusan personalia. 7. Perbedaan individu karyawan. Masing-masing individu memiliki perbedaan satu sama lain, seperti berbeda karakter, sifat, fisik, intelijensi, bakat, kemampuan, nalar, kepribadian, dan ego. 8. Sistem nilai manajer dan karyawan.
Kendala dalam konflik yang dihadapi oleh Departemen Personalia untuk mengetahui tentang nilai-nilai dan norma kelompok formal, informal, individu, antara individu dan kelompok serta organisasi. Thank you, everyone.